Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 47 Jakarta, kelas 10 IPS 4, gabungan kelompok 4 dan 9, mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Supatmi, akan membacakan biografi dari tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi bagi kami semua. Urutan membaca akan diawali dengan saya, Rur Alifah, sebagai moderator, dan dilanjutkan oleh teman-teman saya secara berurutan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dengan seksama pembacaan biografi berikut. Saya Rur Alifah dari kelompok 4 akan membacakan biografi dari Raja Arthur. Raja Arthur adalah seorang tokoh legendaris yang memimpin bangsa Inggris bertempur melawan invasi bangsa Saxons pada akhir abad ke-5 dan awal abad ke-6 Masehi. Raja Arthur lahir dari seorang raja bernama Uther Pendragon. Raja Arthur menjadi raja setelah berhasil menarik pedang ajaib Excalibur dari sebongkah batu besar. Di bawah kepemimpinannya, Inggris memperluas wilayah hingga ke Irlandia, Islandia, Skotlandia, Norwegia, dan Belanda. Bersama sang guru Merlin, Raja Arthur menggagas pertemuan meja bundar, mengumpulkan kesatria terbaik di Inggris, diantaranya adalah kesatria Lancelot, kesatria Gawain, dan kesatria Percival. Petualangan mereka yang terbesar adalah pencarian Holy Grail. Legenda yang telah tercatat sejak abad ke-6 ini terus bertahan hingga sekarang, tidak hanya dalam dunia literatur, namun juga diadaptasi menjadi berbagai pertunjukan drama, film layar lebar, serial televisi, novel grafis, dan media lainnya. Sekian biografi dari Raja Arthur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Nurfaiza dari kelompok 9 akan membacakan biografi tentang B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia Basyarudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960, yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962 dan dikaruniai dua orang anak. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan guru besar pada Institut Teknologi Bandung atau ITB. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi. Penuh kontroversi, banyak pengagum, namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi Theodore Van Karman Award itu kembali dari habitatnya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar Doktor Konstruksi Pesawat Terbang di Jerman dengan predikat Summa
cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Jerman. Sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia, di Indonesia Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945. Sampai akhirnya B.J. Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa. Kembali pula hijrah bermukim di Jerman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikramanda dari kelompok 4 ingin membacakan biografi tentang Gus Dur. Abdurrahman Wahid, yang lebih akrab dipanggil Gus Dur, adalah Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur mulai menjabat menjadi presiden pada 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Beliau dilahirkan di Desa Denanyar, Jombang, di rumah pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Sansuri. Tanggal 4 Agustus 1940 adalah hari kelahiran beliau. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim, adalah Menteri Agama pada tahun 1949 hingga 1952. Sedangkan ibunya bernama Haji Soleha, adalah putri pendiri pesantren Denanyar, Jombang, Kiai Haji Bisri Sansuri. Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Pada usia belasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Di samping membaca, beliau juga hobi bermain bola, catur, dan musik. Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tambak Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah, anak Haji Muhammad Syakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika Gus Dur berada di Mesir. Dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Alisa Kotrun Nada Munawarah, Zanuba Arifah Kafso, Anita Hayatun Nufus, dan Nayah Wulandari. Sepulang dari pengembaranya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan milih menjadi guru. Pada tahun 1971, beliau bergabung di Fakultas Usluddin Universitas Tebu Ireng, Jombang. 3 tahun kemudian beliau menjadi sekretaris pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama Gus Dur mulai menjadi penulis. Beliau kembali menekuni bakatnya sebagai penulis. Lewat tulisan-tulisan tersebut, gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Pada tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya, Kiai Haji Yusuf Hashim, untuk membantu di pesantren Tebu Ireng, Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM, pertama di LP3S bersama Dawam Raharjo, Aswad Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren. Kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3S. Pada tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula beliau merintis pesantren Ciganjur. Sementara pada awal 1980, Gus Dur dipercaya sebagai wakil Khatib Syariah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial, dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Karir yang dianggap menyimpang dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama sekaligus pengurus PBNU. Gus Dur meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat, ia harus menjalani hemodialisis atau cuci darah rutin. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelita Martuwafa dari kelompok 9 akan membacakan biografi dari Tadashi Maeda. Laksamana Buddha Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Kelahirannya 3 Maret 1898 di Kajiki dan meninggalnya 13 Desember 1977 di Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kashinida dari kelompok 9 ingin menceritakan biografi dari Insinyur Soekarno. DRS Insinyur Haji Soekarno. Beliau mempunyai nama lahir Kesono Sosrodiharjo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 yang biasa kita panggil dengan sebutan Bapak Soekarno. Beliau dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekarmi Sosrodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Beliau adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 saat pembacaan teks proklamasi. Beliau yang menandatangani sendiri surat perintah 11 Maret 1966 atau yang sering kita sebut Super Smart yang kontroversial pada saat itu. Berisikan berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat yang menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menggantikan anggota-anggota yang duduk di parlemen. Beliau bersekolah pertama kali di Tulungagung, hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto. Di sana ayahnya memasukkan Soekarno ke Stellenbosch School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Urspicilager School untuk memudahkannya diterima di Hurjibagir School. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di IL dan berhasil melanjutkannya ke Hibias di Surabaya, Jawa Timur. Di sana ia bertemu dengan Cokroaminoto, bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya di Surabaya. Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin sekretariat Islam, organisasi yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sejak dokter menyatakan beliau mengidap gagal ginjal pada tahun 1961. Beliau bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Beliau pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto memilih kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman beliau. Marski Fauzan ingin membacakan biografi tentang Bung Tomo. Sutomo ini lahir di Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, negara Arab Saudi pada tanggal 7 Oktober 1981 di usia 61 tahun. Kita mengenalnya dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo.
Bung Tomo merupakan pahlawan yang terkenal karena jasanya ketika era pertahanan kemerdekaan dalam memotivasi semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda dengan bantuan tentara Nica. Perlawanan ini berakhir dengan penyebab pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 dan hingga kini pertempuran ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Gerakan Pemuda atau GP Ansor dan Fraksi Sejarah Partai Golkar FPG mendesak pemerintahan agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo pada tanggal 9 November 2007. Waktu itu era pemerintahan SBY gelar pahlawan nasional diberikan kepada Bung Tomo dan momennya tepat pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Masa kecil Bung Tomo dilahirkan di daerah Kampung Bluran yang berada di pusat kota Surabaya yang waktu itu masih Hindia Belanda. Ayahnya adalah seorang kepala keluarga yang bernama Kartawan Tipto Wijojo yang merupakan pegawai kelas menengah yang mengabdi di pegawai pemerintahan. Jabatannya adalah staf pribadi di pabrik swasta di bidang impor ekspor milik Belanda dan sebagai asisten di kantor pelayanan pajak pemerintah. Seorang kepala keluarga dari kelas menengah, ia mengaku memiliki hubungan darah dengan beberapa sahabat dekat dari Pangeran Diponegoro yang jasanya dikebumikan di Malang. Ibunda Bung Tomo memiliki darah campuran antara Jawa Tengah, Madura dan Sunda. Sebelum ia berhijrah ke Surabaya, Ibunda Bung Tomo bekerja untuk perusahaan mesin jahit Singer di bagian distributor lokal. Masa mudanya bekerja menjadi polisi di Kata Praja dan pernah menjadi anggota asosiasi Sarekat Islam. Bung Tomo dididik di rumah yang sangat berpendidikan. Ia berbicara penuh semangat dan selalu berterus terang. Ia suka bekerja keras agar keadaan semakin membaik. Di usia 12 tahun, ketika dia harus keluar dari pendidikannya di Mulo, Bung Tomo melakukan berbagai jenius usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya. Ini terjadi karena depresi besar yang waktu itu melanda dunia. Kemudian dia menamatkan pendidikan HBS melalui jalur korespondensi, tapi secara resmi Bung Tomo tidak lolos. Bung Tomo lalu bergabung ke KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan Bung Tomo menyimpulkan bahwa nilai filsafatnya yang didapatnya dari kepaduan ditambah dengan pemikiran haluan nasionalis yang didapat dari kakeknya juga adalah penggantinya yang sangat baik untuk pendidikan formalnya. Di usia 17 tahun, Bung Tomo mulai terkenal setelah berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang meraih peringkat Pandu Garuda. Peringkat Pandu Garuda ini sangatlah sulit untuk mencapai. Bahkan sebelum penduduk Jepang yang dimulai pada tahun 1942, orang yang mendapat peringkat Pandu Garuda hanya berhasil diraih oleh 3 orang Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Surya Utomo. Nomor absen 27 dari 10 IPS 4 akan menceritakan biografi tentang Edson Arantes do Nascimento. Bisa dikatakan Pele. Ia merupakan anak dari Dodinho, ayah
Dona Celeste Arantes, ibu. Ia memiliki dua orang saudara kandung bernama Maria Lucia Nascimento dan Lecha Nascimento. Bakat Pele pertama kali ditemukan oleh mantan pemain Brazil Valdemar da Brito. Kala itu usia Pele baru menginjak 11 tahun. Di bawah asuhan Waldemar, pria kelahiran Tres Corações 23 Oktober 1940 ini tumbuh menjadi pemain yang luar biasa. Menginjak usia 15 tahun, Pele mulai direkrut ke klub Santos. Cukup 1 tahun ia langsung mengawali debut di Santos dengan sebuah gol saat klubnya bertemu Corinthians September 1956. Kala itu publik sepak bola Brazil meyakini bahwa legenda sepak bola dunia telah lahir. Di usia yang ke-17, Pele memulai debut di Piala Dunia Swedia 1958 dalam ajang yang sama juga Brazil. Untuk pertama kalinya Brazil merebut gelar Piala Dunia. Pele menjadi pemain termuda yang mampu menjaringkan 6 gol dalam ajang Piala Dunia. Pele menjaringkan gol kemenangan saat melawan Wales, mencetak hat-trick saat melawan Prancis di semifinal, dan mencetak 2 gol lagi saat Brazil membungkam tuan rumah Swedia 5-2 di final. Cedera serius yang dialami saat bermain di partai pembuka melawan Meksiko membuat Pele harus puas menyaksikan kejayaan rekan-rekan setimnya saat keluar sebagai juara di Piala Dunia 1962. Menjadi bintang besar dan dianggap sebagai pemain berbahaya di dunia, membuat gerak-gerik Pele selalu diawasi oleh setiap lawannya. Cedera serupa juga dialami Pele saat tampil di Piala Dunia 1966. Ironisnya, tanpa kehadiran Pele saat itu, Brazil mengalami nasib tragis karena harus tersingkir di babak awal. Pele harus menunggu sampai Piala Dunia 1970 diselenggarakan. Saat itu, obsesinya untuk melawan Brazil memboyong trofi Jules Rimet untuk selamanya akhirnya menjadi kenyataan. Bersama Jairzinho, Tostão, Rivelino, dan Carlos Alberto, Pele sukses menjadi pemain pertama yang mampu merasakan 3 kali menjadi juara dunia. Dalam partai final pada Piala Dunia 1970 itu juga Pele mampu melengkapi rekor gol ke-100 yang dijaringkan Brazil selama mengikuti Piala Dunia. Usai partai final Piala Dunia 1970, harian terkemuka Sunday Times dalam deadline-nya mengangkat judul "Bagaimana Anda Mengajak Pele? Gak Tata Tuhan". Panjang karirnya sebagai pemain, Pele telah 92 kali memperkuat Brazil dalam partai internasional dengan koleksi 77 gol. Prestasinya di klub bersama Santos di Liga Brazil 1996 sampai dengan 1974 maupun bersama New York Cosmo di Liga Amerika 1975 sampai 1977 juga sangat spektakuler. Bersama Santos, Pele 11 kali juara kompetisi Sao Paulo, 6 kali juara Piala Brazil, 2 kali juara Copa Libertadores, serta 11 kali menjadi top skor di kompetisi Sao Paulo. Secara keseluruhan, Pele telah mencetak 1.281 gol dalam 1.363 pertandingan. Bahkan setiap tanggal 19 November, para pendukung Santos merayakan Pele Day atau Harinya Pele untuk mengenang gol ke-1000 yang dicetak Pele di Stadion Maracanã. Sejak memutuskan pensiun dari sepak bola, Pele yang kini menjabat sebagai duta besar keliling Brasil sering menjadi duta untuk mempromosikan negaranya. Dia juga menjadi duta untuk Badan Dunia PBB dan UNICEF. Pele adalah satu-satunya pemain yang merasakan 3 kali mengangkat trofi Piala Dunia. Pemain paling jenius yang pernah terlahir di muka bumi ini. Ia dijuluki sebagai pesepak bola paling sempurna. Setiap kali Seleção bermain cantik, orang pasti mengidentikannya dengan kehadiran si pemilik
10. Sekian dari biografi tentang Pelé, pemain bola Brazil. Terima kasih. Trimurti lahir pada 11 Mei 1912 di Desa Sawahan, Boyolali, Kerasidenan, Surakarta. Ayahnya bernama Raden Ngabehi Salim Banjarnasari Mangun Soromo dan ibunya bernama Raden Ajeng Saparinten Mangun Bisomo. Ayah dan ibunya abdi dalam Keraton Kasunanan, Surakarta. Saat menginjak usia remaja, Trimurti singgah ke Banyumas. Banyumas inilah yang menjadi pintu gerbang pertama bagi Trimurti mengenal dunia organisasi dan perjuangan. Pada saat itu, seorang perempuan dianggap tabu jika mengikuti aktivitas politik maupun organisasi yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Setelah Trimurti dewasa, barulah ia menyadari bahwa ia tidak setuju dengan model aturan orang tuanya yang membedakan peranan perempuan dan laki-laki. Perempuan harus lebih banyak di dapur dan tak boleh sering keluar rumah. Trimurti menolak semua aturan feodal tersebut. Baginya, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk memajukan diri baik dalam hal akademis maupun sosial. Karena itu, sembari mengajar, ia aktif menjadi anggota rukun wanita juga kerap mengikuti berbagai rapat-rapat yang diadakan oleh Budi Utomo cabang Banyumas. Agustus dan September 1932, Soekarno mengadakan perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur guna membuka rapat-rapat umum Partindo. Salah satu kota di Jawa Tengah yang akan dikunjungi oleh Soekarno adalah Purwokerto. Sebagai perempuan muda yang haus akan nilai-nilai dan semangat perjuangan, ia ikut rapat umum itu. Inilah untuk pertama kalinya Trimurti melihat dan mendengar secara langsung pidato Soekarno, keputusan besar yang sangat ditentang oleh keluarganya. Trimurti memilih untuk bergabung dengan Partindo cabang Bandung karena ia ingin berguru langsung kepada Soekarno. Saya sendiri masuk kepada partai politik itu pada tahun 1933. Waktu itu saya berada di Bandung, saya berguru pada Bung Karno, belajar politik pada beliau, kata Trimurti. Pesan utama pidato Soekarno yang dianggapnya adalah bahwa bangsa Indonesia harus mulai bergegas untuk menerapkan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Pidato Soekarno ini amat mempengaruhi jiwa Trimurti sampai akhirnya dengan tekad bulat dilepaskannya status sebagai guru negeri dan ia memilih bergabung dengan Partindo cabang Bandung. Selain berpolitik, Trimurti juga senang menulis. Guru utama Trimurti dalam dunia tulis-menulis adalah Soekarno. Soekarno adalah sosok yang pertama kali meminta SK Trimurti untuk menuangkan tulisannya dalam koran Pikiran Rakyat dan majalah Partindo. Awalnya ia menolak karena merasa tidak cukup percaya diri dengan hasil tulisannya. Namun Soekarno meyakinkan dan menyemangati Trimurti bahwa ia pasti bisa. Akhirnya Trimurti memaksakan dirinya untuk menulis dan dimuatlah tulisannya yang pertama kali di media massa, yaitu di Pikiran Rakyat. Saat di Klaten, Trimurti menulis untuk surat kabar berjuang dipimpin Dul Arnowo. Perjalanannya menulis terus berlanjut. Pada tahun 1935, ia dan teman-temannya di Solo mendirikan majalah Beduk yang bertujuan untuk komunikasi mengenai perjuangan rakyat dan untuk menggugah hati rakyat supaya sadar dengan nasibnya sebagai bangsa terjajah. Majalah Beduk menggunakan bahasa Jawa dengan harapan agar baik dibaca oleh kalangan rakyat banyak. Namun sangat disayangkan majalah ini hanya bertahan 1 kali penerbitan. Beduk kemudian berganti wajah menjadi majalah Trompet. Untuk memperluas jaringan pembacanya, majalah Trompet menggunakan bahasa Indonesia, namun ternyata majalah Trompet juga tidak bertahan lama. Dunia menulis Trimurti dilanjutkan saat ia mendapat tugas untuk mengelola majalah Suara Marhaeni milik Partai Marhaen Indonesia atau PMI. Selain itu, ia juga membantu mengisi tulisan di majalah Suluh Kita dan kadang-kadang membantu menyumbang tulisan di Sinar Selatan. Setelah menikah dengan Sayuti Melik, Trimurti bahkan mendirikan majalah sendiri yang bernama Pesat. Sayangnya majalah ini terpaksa ditutup ketika Jepang datang karena Jepang melarang semua surat kabar kecuali yang dikelola oleh Jepang sendiri. Setelah merdeka, Trimurti tak meninggalkan dunia tulis-menulis. Melalui Api Kartini dan Harian Rakyat, Trimurti kerap memperjuangkan nasib perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Ia juga kerap mengkritik kebiasaan di masyarakat yang menganggap perempuan sebagai pelengkap atau hanya embel-embel laki-laki semata. Tahun 1975, Trimurti bersama dengan teman-teman mendirikan majalah bertemakan filsafat dan mental spiritual bernama Mawas Diri. Iklim yang berbeda membuat Trimurti banting setir mengenai tema penulisan di majalahnya.
Dalam karyanya, ia tak menulis masalah politik namun juga menulis tentang sosial ekonomi wanita dan perburuhan di kedaulatan rakyat. Majalah Gema Angkatan 45, majalah Suara Perwari, majalah Prajurit Harian Nasional, dan majalah Revolusioner. Ia beranggapan bahwa majalah politik tak lagi sesuai karena keadaan negara tidak lagi dijajah walau negara demokratis seperti yang ia dan teman-teman perjuangan impikan belum sepenuhnya terwujud. Perjuangan Trimurti untuk Indonesia Merdeka mengilhami Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, mengabdikannya dengan nama SK Trimurti sebagai anugerah atau penghargaan dengan nama Trimurti Award. Anugerah ini bertujuan untuk melestarikan semangat dan prinsip perjuangan Trimurti baik kepada aktivis perempuan atau jurnalis perempuan. Nama Trimurti dipilih sebagai ikon karena kesamaan gagasan dan semangatnya dengan visi AJ. Trimurti adalah salah satu tokoh kemerdekaan yang dipandang gigih memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan hak kaum tertindas terutama perempuan, baik melalui karya-karya jurnalistik maupun lewat pengabdian sebagai aktivis perempuan dan politik. Trimurti sang wartawati yang begitu dekat dengan penjara, baik sejak masa pemerintahan Belanda sampai pemerintahan Jepang, menyudahi goresan penanya di dunia pada 20 Mei 2008. Perempuan pejuang dari Boyolali ini meninggal di dunia pada pukul 18.30 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ia meninggalkan bangsa yang telah diperjuangkannya pada usia 96 tahun, tepat saat bangsa Indonesia merayakan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Perjalanannya menulis terus berlanjut. Pada tahun 1935, ia dan teman-temannya di Solo mendirikan majalah Beduk yang bertujuan untuk komunikasi mengenai perjuangan rakyat dan untuk menggugah hati rakyat supaya sadar dengan nasibnya sebagai bangsa terjajah. Majalah Beduk menggunakan bahasa Jawa dengan harapan agar baik dibaca oleh kalangan rakyat banyak. Namun sangat disayangkan majalah ini hanya bertahan 1 kali penerbitan. Beduk kemudian berganti wajah menjadi majalah Trompet. Untuk memperluas jaringan pembacanya, majalah Trompet menggunakan bahasa Indonesia, namun ternyata majalah Trompet juga tidak bertahan lama. Dunia menulis Trimurti dilanjutkan saat ia mendapat tugas untuk mengelola majalah Suara Marhaeni milik Partai Marhaen Indonesia atau PMI. Selain itu, ia juga membantu mengisi tulisan di majalah Suluh Kita dan kadang-kadang membantu menyumbang tulisan di Sinar Selatan. Setelah menikah dengan Sayuti Melik, Trimurti bahkan mendirikan majalah sendiri yang bernama Pesat. Sayangnya majalah ini terpaksa ditutup ketika Jepang datang karena Jepang melarang semua surat kabar kecuali yang dikelola oleh Jepang sendiri. Setelah merdeka, Trimurti tak meninggalkan dunia tulis-menulis. Melalui Api Kartini dan Harian Rakyat, Trimurti kerap memperjuangkan nasib perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Ia juga kerap mengkritik kebiasaan di masyarakat yang menganggap perempuan sebagai pelengkap atau hanya embel-embel laki-laki semata. Tahun 1975, Trimurti bersama dengan teman-teman mendirikan majalah bertemakan filsafat dan mental spiritual bernama Mawas Diri. Iklim yang berbeda membuat Trimurti banting setir mengenai tema penulisan di majalahnya. Dalam karyanya, ia tak menulis masalah politik namun juga menulis tentang sosial ekonomi wanita dan perburuhan di kedaulatan rakyat. Majalah Gema Angkatan 45, majalah Suara Perwari, majalah Prajurit Harian Nasional, dan majalah Revolusioner. Ia beranggapan bahwa majalah politik tak lagi sesuai karena keadaan negara tidak lagi dijajah walau negara demokratis seperti yang ia dan teman-teman perjuangan impikan belum sepenuhnya terwujud. Perjuangan Trimurti untuk Indonesia Merdeka mengilhami Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, mengabdikannya dengan nama SK Trimurti sebagai anugerah atau penghargaan dengan nama Trimurti Award. Anugerah ini bertujuan untuk melestarikan semangat dan prinsip perjuangan Trimurti baik kepada aktivis perempuan atau jurnalis perempuan. Nama Trimurti dipilih sebagai ikon karena kesamaan gagasan dan semangatnya dengan visi AJ. Trimurti adalah salah satu tokoh kemerdekaan yang dipandang gigih memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan hak kaum tertindas terutama perempuan. Dalam karyanya, ia tak menulis masalah politik namun juga menulis tentang sosial ekonomi wanita dan perburuhan di kedaulatan rakyat. Majalah Gema Angkatan 45, majalah Suara Perwari, majalah Prajurit Harian Nasional, dan majalah Revolusioner. Ia beranggapan bahwa majalah politik tak lagi sesuai karena keadaan negara tidak lagi dijajah walau negara
demokratis seperti yang ia dan teman-teman perjuangan impikan belum sepenuhnya terwujud. Perjuangan Trimurti untuk Indonesia Merdeka mengilhami Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, mengabdikannya dengan nama SK Trimurti sebagai anugerah atau penghargaan dengan nama Trimurti Award. Anugerah ini bertujuan untuk melestarikan semangat dan prinsip perjuangan Trimurti baik kepada aktivis perempuan atau jurnalis perempuan. Nama Trimurti dipilih sebagai ikon karena kesamaan gagasan dan semangatnya dengan visi AJ. Trimurti adalah salah satu tokoh kemerdekaan yang dipandang gigih memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan hak kaum tertindas terutama perempuan, baik melalui karya-karya jurnalistik maupun lewat pengabdian sebagai aktivis perempuan dan politik. Trimurti sang wartawati yang begitu dekat dengan penjara, baik sejak masa pemerintahan Belanda sampai pemerintahan Jepang, menyudahi goresan penanya di dunia pada 20 Mei 2008. Perempuan pejuang dari Boyolali ini meninggal di dunia pada pukul 18.30 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ia meninggalkan bangsa yang telah diperjuangkannya pada usia 96 tahun, tepat saat bangsa Indonesia merayakan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Wah, tidak disangka sekali ya, biografi yang telah dibacakan benar-benar menginspirasi, baik dari perjalanan hidup, kerjasama, perjuangan, bahkan pengorbanan dari masing-masing tokoh sangat luar biasa. Semoga biografi-biografi yang telah dibacakan dapat membangkitkan hal-hal positif bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.